Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi tamim bihil khair, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala hukmu tarikis salati min akbaril kabairi wa warada fit tarhibi min dzalika qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ tarkus salati. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man tarakas salata laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man tarakas salata muta'ammidan ahbatallahu amalahu wa bari'at minhu dhimmatullahi hatta yuraji'a lillahi azza wa jalla taubatan. Wa fi hadithil Isra'i wal Mi'raji anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin turdahu ru'usuhum bis-sakhrah kullama rudikhat 'adat kama kanat wala yufattaru anhum min dhalika syai'un. Qala ya Jibrilu man haula'i? Qala haula'i alladhi tathaqalat ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hukmu tarikis shalah. Jadi di akhir udah nih, akhir daripada pembahasan tentang sholat. Jadi dari mulai awal pembahasan tentang sholat sampai kepada sholat sunnah ya. Kemarin sampai sholat istisqa ya, sholat minta hujan. Nah ini di akhir hukmu tarikis sholati, ini hukum orang yang meninggalkan sholat itu, hukmu tarikis sholat. Ya kalau nanti ada termasuk ya al-kabair ya, termasuk dosa-dosa besar ya. Salah satu yang termasuk dosa besar itu adalah orang yang meninggalkan sholat itu. Kemarin di bab tayamum itu, ketika orang punya air segitu-gitunya ya cukup dia bakal wudhu tuh. Cuman ternyata ada orang kehausan, kasih minum tuh orang kehausan, kita nggak wudhu, ngapain? Tayamum aja. Tapi dilihat dulu yang kehausan siapa gitu ya, ada kategorinya. Kalau ternyata yang kehausan itu adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, biarin dia kehausan, kita tetap wudhu. Biar kata dia minta sampai gegeseran minta gitu, minta air, kehausan, kita tahu memang dia tarikus sholat, karena itu termasuk yang ghairu muhtaram, artinya tidak diharamkan untuk membunuhnya. Saking dosa yang luar biasa gitu orang yang meninggalkan sholat. Bahkan ada satu riwayat itu, ketika ada seorang pemuda pergi jauh, ini setan ngikut. Ya namanya setan, kemana aja juga emang tugas yang goda. Jadi kemana aja itu setan ngikutin anak muda. Ternyata pas giliran dia sampai di satu tempat gitu ya, bermalamlah dia
ketika dia bermalam itu si pemuda ini apa? Tidur. Dan di tidurnya dia kagak apa? Nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Setelah itu apa? Setan ini kabur, pergi sejauh-jauhnya, lari. Itu ngapa pergi? Kata setan, semasa hidupnya itu setan ingkar kepada Allah sekali-kalinya. Itu ya, sekali-kalinya itu setan tuh ingkar sekali-kalinya. Yaitu ketika apa? Disuruh bersujud ya, mentakzim kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Dia menolak, sehingga dilaknatkan, mal'un. Setan itu dilaknat Allah karena apa? Itu tidak mau takzim kepada Nabi Adam. Semasa hidupnya iblis tuh ya begitu, setan tuh dilaknatnya sama Allah gara-gara itu. Ini apa? Manusia luar biasa, sampai sehari 5 kali tuh berkhianat kepada Allah sehingga dilaknat. Sehingga apa? Ini setan takut apa? Takut kesawaban. Itu si pemuda diazab sama Allah, ini setan jadi ngikut-ngikut karena saking takutnya dia pergi. Setan aja takut, nggak mau deketin apa? Orang yang kagak mau sholat. Itu setan tuh. Jadi nggak usah digoda dia mah, nggak usah disesatkan. Emang udah kagak sembahyang ya udah, setan nggak akan goda lagi. Justru setannya dia begitu. Karena setan takut tuh. Iya, makanya itu dalam riwayat itu setan itu pergi ya, kabur, menjauh sejauh-jauhnya. Ya, karena dalam riwayat kan ketika ada orang yang tidak sholat, ternyata yang kena azabnya itu bukan yang tidak sholat doang. Sekelilingnya orang yang ada di sekitar itu akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dosa orang yang tidak sholat itu. Makanya bahaya juga itu, ngeri kita kalau ada orang di sekeliling kita. Makanya nanti di sini ada dijelaskan bagaimana seorang pemimpin atau seorang ulama, seorang hakim harus meminta kepada orang-orang yang tidak sholat itu untuk apa? Bertobat. Karena saking khawatirnya turunnya adab Allah gara-gara dia tuh. Hukmu tarkis sholah ya, hukum meninggalkan sholat min akbaril kabair ya. Ya, hukum meninggalkan sholat itu sebagian daripada dosa-dosa besar ya, al-kabair. Nanti ada kitab tuh namanya Al-Kabair, menyebutkan tentang perkara dosa-dosa besar ya. Ya, salah satunya yang paling utama dosa besar itu adalah meninggalkan sholat ya. Lalu apa? Ada lagi aqal walidain ya, durhaka sama orang tua, itu lari dari peperangan, itu termasuk dosa besar. Tapi disebutkan yang paling utama ini min akbaril kabair, ini adalah tarkus sholat ya, meninggalkan sholat itu. Wa warada fit tarhibi min dzalika qauluhu ta'ala ya, banyak sekali ya yang menyebutkan ya berkenaan dengan ayat Quran atau hadis tentang perkara orang yang meninggalkan salat. Salah satunya surah Maryam ya, ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ya, dalam Al-Quran disebutkan fa khalafa mim ba'dihim ya, akan datang belakangan tuh. Fa khalafa mim ba'dihim, sebagian daripada mereka yang khalfun ya, golongan yang belakangan datangnya. Dalam riwayat, dalam hadis Imam Ahmad menjelaskan tentang ayat ini. Ketika menyebutkan fa khalafa mim ba'dihin khalfun, kata Nabi 60 tahun semenjak ditinggal sama Rasulullah tuh. Jadi bukan ya, kalau kita sekarang udah berapa? 1400 tahun lebih deh. Jangankan yang 1400 tahun lebih, yang 60 tahun setelah ditinggal sama Rasulullah ya, Rasulullah meninggal, itu apa? Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata. Mereka itu apa? Pada meninggalkan salat itu. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat-syahwat mereka, nafsu-nafsu mereka ya. Fasawfa yalqauna ghayya, sesungguhnya akan mereka dapati, mereka akan menemui apa? Ghayya, kesesatan dari apa yang mereka lakukan, yakni apa? Menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu mereka. Ini dalam hadis Imam Ahmad dan Ibnu Hibban serta Imam Hakim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda dari Sa'id Al-Khudri ya, yakunu khalfu min ba'di
sittina sanatan, itu kira-kira 60 tahun tuh. Masa yang ketika Allah sebutkan dalam surah Maryam 59 ini, fa khalafa mim ba'dihim, nanti orang-orang yang datang belakangan itu akan ngapain? Adha'us shalah, akan menyia-nyiakan salat. Kira-kira yang datang belakangan ini kita apa siapa? Iya, kita termasuk. Jangankan kita yang udah 1400 tahun, yang 60 tahun dari masa Rasulullah meninggal, berarti kan masih ada siapa? Khulafaur Rasyidin ketika itu masih ada, gitu kan? Kalau kata Nabi, sebaik-baik masa adalah qarni, masaku ketika aku hidup. Lalu apa? Masa Khulafaur Rasyidin, baru masa-masa selanjutnya. Lah kita jauh banget. Ketika masa Abu Bakar aja dah. Ketika Rasulullah meninggal, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, ternyata perjuangan Abu Bakar luar biasa. Makanya dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar itu bukan tidak mampu, artinya ada kesulitan untuk meluaskan wilayah kekuasaan Islam. Karena apa? Yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar adalah orang-orang murtad, nabi palsu, itu timbul, munafik segala tuh. Nah kata Nabi, nanti 60 tahun setelah aku meninggal itu akan lebih parah lagi. Ya udahan kalau sekarang masa kita ini udah 1400 tahun lebih. Berarti apa? Ketika penyebutan fakhala mim ba'dihin khalfun adha'us salata, bahwasanya akan datang masa itu orang-orang yang senantiasa ngapain? Menyia-nyiakan salat. Justru malah mereka ngapain? Wattaba'us syahwat, mengikuti syahwat mereka. Fasaufa, ya. Ini nanti kalau dalam kaidah ilmu nahu gitu ya, ada saufa, ada sin, ada saufa tuh ya. Di sana di dalam Ajurumiyah itu disebutkan wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'it ta'nisis sakinah. Ya, fi'il itu bisa diketahui dengan apa? Qad ya. Fi'il itu kemasukan qad qamati shalah, itu berarti kalimat fi'il tuh. Kemasukan apa? Sin, itu fi'il namanya. Sin masuknya fi'il mudhari itu. Sayaqulus sufaha, itu ada sin itu. Ya. Sin itu nanti akan datang, tapi nggak jauh. Tapi kalau saufa akan datang, tapi maksudnya apa? Jauh. Kalau disebutkan fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan menemui apa? Kesesatan. Kapan? Nanti hari kiamat. Mungkin sekarang ada orang-orang yang tidak sholat, mereka apa? Merasa apa? Biasa aja. Atau bahkan ketika orang-orang yang berpikir secara liberal itu kan ada menyebutkan sholat itu nggak ada hubungannya sama rezeki kita gitu. Sholat itu nggak ada hubungannya sama kerjaan kita. Buktinya kita nggak sholat, kita tetap dapat duit, tetap dapat rezeki. Nah itu kan pemikiran yang luar biasa. Kita diajarkan untuk berpikir secara liberal. Dianggapnya kita nggak ngapa-ngapa. Ya iya, karena emang menyebutnya fasaufa yalqauna ghayya, nanti akan datang. Saufa itu apa? Jauh. Kayak dalam surah apa tuh? Saufa ta'lamun, mereka akan tahu. Kapan taunya? Sekarang nggak ada yang ngeh gitu. Sekarang nggak ada yang nemuin, tapi kapan? Nanti hari kiamat. Begitu dahsyatnya bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, disebutnya fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan menemui kesesatan nanti di hari kiamat. Dan juga wa qauluhu ta'ala, ya, firman Allah dalam surah Al-Ma'un ya, ini sering buat kita baca ini Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini kalau dalam ayat ini ada sebagian ulama tafsir menyebutkan kalau ini bukan kagak sholat dia, sholat mah sholat, tapi wailul lil musallin, kan jelas tuh. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, bukan yang kagak sholat. Nah sekarang perkaranya yang sholat aja celaka, apalagi yang kagak kan gitu. Siapa itu yang orang-orang yang sholat lalu celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yakni adalah orang-orang yang dalam sholat mereka apa? Sahun, lalai. Itu kalau dalam tafsir disebutkan orang yang sholatnya lalai itu ya sholatnya tibang mulut sama badannya doang gitu, bergerak ininya baca rukun ya badannya juga bergerak, tapi nggak sampai mana, nggak sampai hatinya sholatnya gitu. Jadi sholat mau sholat cuman fitnah jalan terus kan gitu. Sholat mau sholat tapi
korupsi jalan terus. Nah, itu yang termasuk fawailul lil musallin, lalai dalam sholat mereka. Gitu. Nggak ada imbas yang positif dari sholat yang dia lakukan. Fawailul lil musallin. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga dalam hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Ahmad ya, wa Muslim ya, dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Udah gampang aja itu. Jadi bainar rajuli wa bainal kufri. Ya, bainar rajuli sih maksudnya apa? Ketika kita mau tahu apa perbedaan antara seorang yang Islam dengan yang kufur, apanya? Tarkus shalah. Udah itu dah. Itu yang membedakan. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi gak sholat, ya gimana Islamnya kan gitu. Padahal as-salatu imaduddin ya. Faman tarokaha faqad aqamaddin wa man tarokaha faqad hadamaddin itu. Jadi sholat itu tiang agama, kalau dia kerjain maka dia mendirikan agama. Kalau dia tinggalin faqad hadamaddin, dia meruntuhkan agama. Jadi bohong kalau ada orang membela Islam akan tetapi dia nggak sholat. Di mana membela Islam ya kan gitu. Padahal bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Jadi yang membedakan antara Islam dan kafir itu apanya? Meninggalkan sholat, ngerjain atau tidaknya sholat, itulah. Jadi kalau ada orang tidak sholat, terhukumlah dia kafir gitu ya. Kafir dia. Tapi kalau dipanggil kafir gimana? Jangan, nggak boleh kan gitu. Ada orang kagak sholat, hei kafir, sini, jangan, nggak boleh gitu. Jangan dipanggil kafir. Jadi bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Muslim tuh. Dan juga dalam hadis riwayat Al-Bazzar ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata, barang siapa yang meninggalkan salat, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun ya. Nanti akan bertemu Allah di mana? Di hari kiamat. Wa huwa alaihi ghadbanun. Bahwasanya sesungguhnya Allah itu apa? Ghadban, marah. Ya, ghadab itu kan marah. Murka ya Allah itu terhadap orang-orang yang tidak menjalankan perintah salat di akhirat nanti. Wa huwa alaihi ghadbanun. Maka Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kepada orang yang tadi meninggalkan salat itu ghadbanun, marah, dalam keadaan marah. Ya, jangan disamain marahnya makhluk dengan marahnya Allah. Ya, Allah itu murka. Murkanya dengan kemarahannya luar biasa. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata muta'ammidan. Nah, ini ada kata-kata muta'ammidan dalam riwayat. Ada dalam hadis yang lain, man tarakas salata amdan faqad kafaran gitu. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia terhukum kafir. Di sini man tarakas salata muta'ammidan. Barang siapa yang salat, yang meninggalkan salat dengan sengaja nih, sengaja nih nggak salat. Dia tahu kalau salat itu wajib, tapi dia sengaja tuh nggak salat. Ahbatallahu amalahu. Maka Allah menjadikan baginya itu apa? Dihapusnya ya. Ahbatallahu amalahu. Dihapus seluruh amalan-amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia apa? Punya amalan yang lain tuh. Amalan yang lain cakep misalkan. Dia punya amalan apa? Sedekah misalkan. Dia punya amalan berbuat baik. Dia punya amalan misalkan haji atau umroh. Tapi dia kagak sholat. Ahbatallahu amalahu. Maka Allah jadikan apa? Dihapus itu. Amal-amalnya itu dihapus. Gara-gara kagak sholat tuh. Luar biasa itu ya. Walaupun kita berbuat baik dengan amalan yang lain, tapi kagak sholat, lah dihapus amalannya. Jadi kagak apa? Nggak berlaku tuh. Gara-gara nggak sholat. Wa bari'at minhu dhimmatullahi hatta yuraji'a lillahi azza wa jalla taubatan. Maka dilepas. Nggak ada tuh jaminan Allah gitu. Nggak ada lagi udah tanggungan Allah. Jadi wa bari'at minhu dhimmatullah, nggak ada lagi udah
jaminan dari Allah, hatta yuraji'a lillah azza wa jalla, sampai dia kembali kepada Allah dengan apa? Taubatan, bertobat. Selama dia belum bertobat, ya udah tuh. Berarti apa? Allah hapus terus amalan-amalan yang lain. Kagak diapain, nggak dianggap. Karena apa? Dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Tuh. Jadi ada orang rajin beramal itu, rajin. Saya pernah ketemu ada orang rajin bener puasa Senin Kemis, luar biasa itu. Cuman kalau sama sholat kagak mau dia. Saya juga bingung. Nah itu termasuk apa? Ahbatallahu amalahu. Jadi kagak ada nilainya, sia-sia itu. Makanya dalam hal ini ya nggak jadi amalan yang terbaik di sisi Allah. Karena apa? Yang utama saja dia tinggalin, yakni berkenaan dengan sholat 5 waktu itu. Wa fi haditsil Isra'i wal Mi'raj anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin itu. Dalam hadis ya Isra dan Mi'raj ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi ya satu kaum, ata ala qaumin. Ya. Akhrajahu Al-Bazzar, ya, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bazzar. Ata ala qaumin turdahu ya ru'usuhum ya. Rasulullah mendatangi satu kaum yang kaum itu ngapain? Turdahu ru'usuhum ya, dipukul, pecahin apanya? Ru'usuhum, kepala mereka itu dihancur. Memukul gitu, dia mukul sendiri dia gitu. Bisahlah, dengan batu ya. Nanti kalau dalam penjelasan sohroh itu bukan batu begini. Sohroh itu apa? Batu gede, batu yang besar gitu. Jadi bukan dipukul tapi apa? Masing-masing mereka nggak orang getokin palanya sendiri gitu. Jadi turdahu ru'usuhum bisahra, jadi memukul kepala mereka itu dengan batu. Tok ini. Ya kita terus pakai batu gede dah. Pakai kerikil ini kita sakit dan itu pakai batu gede ini. Nanti kalau pengen tahu rasanya coba dah. Begitu. Kullama rudikhat adat kama kanat itu. Mereka pukul. Adat kama kanat, maka kembalilah seperti semula. Jadi palanya kalau digetok, bos hancur, jadi lagi. Gotok jadi lagi. Wala yufattaru anhum min dzalika syai'un. Mereka itu kagak letih, kagak capek, kagak bosen. Ya kita kan kalau ngerjain sesuatu begitu-gitu juga jadi lagi ya capek juga. Lima kagak. Wala yufattaru anhum min dzalika syai'un. Ketika dia memukul kepalanya, hancur, jadi lagi dipukul lagi. Jadi kayak orang apa ya? Ya girang dah gitu, kayak seru aja kegiatan dia sendiri gitu, hancur. Itu kayak film cemen tadi, korban kartun begitu, kayak Tom and Jerry gitu ya, hancur jadi lagi, getok lagi. Itu wala yufattaru, dia nggak lemah, nggak letih, nggak bosen melakukan itu. Ketika rudikhat adat kama kanat, jadi ketika hancur pecah itu pala, jadi lagi, getok lagi, terus. Qala, Rasulullah berkata, ya Jibril, man haula'i, kan. Wahai Jibril, ini siapa nih orang, kan itu. Karena ketika Isra Mi'raj kan Rasulullah dikasih gambaran, banyak gambaran. Salah satunya ini, man haula'i, qala haula'i alladzi tathaqalat ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Ya, ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya nanti memang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ya Rasulullah kan selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Ketika ada sesuatu fenomena yang terjadi ya Rasulullah langsung bertanya kepada malaikat Jibril. Qala, berkata malaikat Jibril, haula'il ladzi, mereka ini adalah orang-orang yang tathaqalat ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Tathaqalat, berat. Ya. Artinya merasa berat nih. Di dalam pikiran mereka merasakan berat untuk apa? Anis sholatil maktubah, untuk mengerjakan sholat yang fardu gitu. Merasa berat. Berat artinya apa? Segen, males, gogahan udah mau sholat. Males. Gitu. Padahal dia tahu itu udah masuk waktu. Jadi dia tahu bahwasanya sholat itu wajib.
kan gitu. Ya kan, apalagi tadi disebutkan dalam hadis bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah itu. Ya udah, kita kalau mau membedakan mana orang yang beriman, orang Islam dengan orang-orang yang kufur di mananya? Ya sholatnya. Jangan lihat yang lain-lainnya, sholatnya udah. Makanya kekuatannya, sebetulnya kekuatannya umat Islam ya di mana? Ya sholat, kan gitu. Menjadi tiang daripada agama itu adalah sholat. Jadi kita bingung kalau ada orang, ya pernah gitu ketemu di angkot gitu ya, lagi di angkot ada orang ngomongin gitu, ngomongin Islam, ya mungkin tuh yang ngomongin orang non muslim kali ya, orang non muslim, dia ngomongin kata orang Islam itu begitu kasar, kata orang Islam gitu. Nah itu orang yang di sampingnya marah, apa lu kata, gua kata biar kata kagak sholat, kalau Islam dijelek-jelekin gua marah, kan begitu. Kita jadi tawa, lu ngapa marah, lu bukan Islam, lu kagak sholat gitu, dalam hati doang gitu. Ya maksudnya ketika Islam dijelek-jelekin dia marah, ya wajar ya marah gitu. Tapi kalau dia nggak sholat, ya gak ada gunanya marahnya juga, kan gitu maksudnya. Yang marah juga maunya yang mana? Yang sholat tuh, yang kudu marah banget yang sholat, yang rajin ibadah gitu, yang jalanin syariat. Ketika Islam itu dihina, yang wajar banget ketika marah itu ya yang begitu. Ya tapi di situ, gua biar kata kagak sembahyang, kalau Islam dijelek-jelekin gua marah lah. Tapi ngaku itu kagak sembahyang, bangga lagi, kan begitu. Kalau dia balikin, lah lu kok Islam kagak sembahyang, kan begitu. Bahaya itu. Ternyata luar biasanya itu siksanya itu di hari kiamat, ketika orang-orang yang meninggalkan sholat itu rudikhat ya turdahu ru'usuhum bis-sahra kama rudikhat adat kama kanat gitu. Kepalanya digetokin udah jadi, kembali lagi digetok lagi terus, wala yufattaru anhum min dzalika, enggak pernah mereka itu kelihatan capek, kelihatan letih itu. Untuk ngapain? Getokin palanya terus. Tuh, luar biasa tuh. Halatu tariki shalah, adapun hal keadaan orang yang meninggalkan salat itu memang ada dua keadaannya. Lahu halatani, orang yang meninggalkan salat itu ada dua, yakni fataratan yatrukuha juhudan wa tarokan yatrukuha kasalan. Ada dua nih. Ada yang pertama itu terkadang orang meninggalkan salat yatrukuha juhudan, karena apa? Ingkar. Emang benar-benar ingkar, dia kagak sholat. Kagak sholatnya karena apa? Dia mengingkari akan syariat perkara perintah sholat 5 waktu. Gitu, nggak ada tuh. Iya, sholat 5 waktu kan gitu. Mengingkari dengan mengiktikadkan bahwasanya sholat itu kagak wajib. Gitu. Itu yang pertama nih, juhudan. Wataratan yatrukuha kasalan itu. Dan terkadang ada yang meninggalkan itu sholat kasalan, karena apa? Malas, kasalan. Emang malas doang dia, segan. Tapi dia tidak ngapa? Tidak mengingkari tentang kewajiban sholat itu. Dia tahu sholat itu wajib, gak? Tahu dia. Tapi lu ngapa kagak sholat? Udah, malas aja dah, segan. Ke bawah dah terus, malas. Itu hal keadaan yang kedua. Kalau kita kira-kira nih ada orang-orang yang ninggalin sholat, kalau kita tanya dia juhud, bukan juhud ya, juhud pakai h nih. Dia juhudan karena dia ingkar, apa karena kasalan? Tapi bisa jadi malas gitu ya, kasalan, malas. Jadi cuma dua itu doang. Jadi kalau ditanya hal keadaan orang yang meninggalkan sholat, yang pertama dia karena ingkar, yang kedua karena malas itu. Selebihnya ada nggak? Nggak ada. Pokoknya nanti masuk kategorinya itu aja. Ada yang ingkar, ada yang malas gitu. Yang pertama, idza tarakaha juhudan, kalau dia jikalau meninggalkan sholatnya itu karena ingkar, ay mu'taqidan, atau dia mengiktikadkan annaha ghairu wajibatin, bahwasanya itu sholat itu tidak wajib, huwa kal murtaddi, dia itu seperti orang yang murtad, sekalipun dia masih mengaku Islam, tapi dia tidak mengakui sholat 5 waktu itu adalah
bagian yang wajib dalam perintah agama, wa kal murtadi, mereka seperti orang yang murtad. Hukumnya bagaimana? Tajibu istitabatuhu min waliyil amri halan, gitu ya. Wajib hukumnya apa? Memohon, meminta kepadanya orang yang meninggalkan sholat gara-gara ingkar tadi, ngapain? Bertobat. Wajib tuh hukumnya kita. Wajib hukumnya meminta kepadanya untuk bertobat. Wajib tuh. Jadi kalau kita nggak ingetin, kita juga dosa juga. Itu wajib tuh. Tapi min waliyil amri halan, bisa jadi yang punya apa? Yang punya kemampuan, yang punya kekuatan, yang punya pengaruh lah gitu istilahnya. Lebih wajib mereka untuk mengingatkan itu. Karena apa? Orang yang kagak sholat dalam keadaan ingkar kepada Allah, ingkar kepada kewajiban sholatnya itu, li'anna masirahu sayakunu ilan nar. Ya karena dia lagi meniti jalan kemana? Ke neraka tuh. Udah jelas gitu. Makanya kita wajib untuk mengingatkan mereka untuk apa? Bertaubat, istitabatu. Fa illam yatub, kalau misalkan kita minta dia, taubat dah, ya Allah. Salat itu wajib, ayo salat. Kagak gua mah. Fa illam yatub, seandainya dia tidak bertobat, yuqtal bidorbi unukihi bisayf, bunuh, gitu ya. Yuqtal, bunuh tuh. Bidorbi unukihi bisayfi, dengan ngapain? Ya bahasanya bidorbi nih, unukihi bisayf, tapi kalau kata bisayf berarti bukan memukul, tapi ngapain? Gorok lehernya, kita potong tuh boleh. Tapi dalam riwayat lain disebutnya nadaban ala ma fi tahqiqin Nawawi, bimana annahu yajuzul qatlu bighairi, jadi boleh untuk membunuhnya, gitu ya. Jadi fa illam yatub yuqtal bidorbi unukihi bisayfi, kita dibolehkan untuk membunuhnya, dan ketika kita membunuhnya itu dapat pahala kita, gitu, nggak dosa kita. Kan menghilangkan nyawa orang lain dalam Islam hukumnya apa? Dosa. Tapi kalau yang kita bunuh itu adalah orang yang meninggalkan sholat, dan meninggalkan sholatnya karena apa? Juhud, karena dia ingkar terhadap kewajiban sholat, maka ketika kita bunuh dapat pahala kita. Itu. Kayak ntar kalau ketemu ada orang yang kagak sholat, bunuh aja. Apa? Dapat pahala kita. Mau ditangkap ya. Kan gitu. Fa idza taqarrarat minhu riddatu fayustatabu min fi kulli marratin, walakin yu'azzaru ba'da thalath wala farqa bainar rajuli wal mar'ah. Jikalau berulang-ulang tuh, misalnya ditobat, oh iya tobat, besok begitu lagi, kan itu. Fayustatabu fi kulli marrah, maka suruh tobat lagi tuh, setiap dia mengingkari lagi, tobat lagi. Tapi apa? Walakin yu'azzaru ba'da tsalas. Ketiga kalinya udah nggak bisa dah tuh, kan itu ya. Ya kan? Ketika dia apa? Innal ladzina amanu tsumma kafaru, kan gitu ya. Dia beriman lalu ingkar, lalu beriman lagi, kan gitu ya. Ingkar lagi, kan gitu. Kalau yang udah ketiga kali udah kagak bisa udah. Jadi walakin yu'azzaru ba'da tsalas. Jadi ketika dia berbuat itu apa, meninggalkan sholat dengan ingkar, suruh tobat ya tobat, balik lagi, kan gitu, suruh tobat lagi, balik lagi tobat, yang ketiga kalinya lu nggak bisa dah, itu udah apa namanya, ditolak tuh. Nah ini wala farqa bainar rajuli wal mar'ati, ini nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sama aja, mau laki kayak mau perempuan. Kalau memang dia hakikatnya meninggalkan apa namanya sholat dengan ingkar, ya kondisinya sama seperti itu. Wa idza qatalnahu fala tajuzu sholatu alaihi, dan jikalau kita bunuh dia, mati tuh, kita gorok nih, mati dah. Terus dia ketika meninggal, fala tajuzu sholatu alaihi, kagak boleh kita nyolatin dia, jangan disolatin. Itu. Wala yajibu ghusluhu wa takfinuhu wa dafnuhu, dan kagak wajib kita mandiin, nggak wajib kafanin, nggak wajib nguburin. Karena apa? Mati dalam keadaan kafir. Kalau dia meninggalkan sholatnya karena ingkar tuh. Makanya kan
Luar biasa itu ya. Jadi kalau ada orang yang mati dalam keadaan meninggalkan sholat karena ingkar daripada kewajiban sholatnya, kita kagak boleh nyolatin, kan gitu ya. Nggak boleh apa? Mandiin, nggak boleh mengkafanin, kan gitu. Nggak boleh nguburin, gitu. Giliran dia yang mati, amil nggak laku nih. Iya. Wa idza urida dafnuhu fala yudfanu fi maqabiril muslimin. Jikalau dia berkeinginan ya tolongin kuburin dah, boleh kuburin, tapi nggak boleh dikuburin di pekuburan Islam. Gitu ya. Nggak boleh kuburin di kober kita, kagak boleh. Soalnya di San Diego Hills sono di mana kayak. Di tempat kuburannya orang-orang non muslim. Nggak boleh itu. Kan nggak boleh, haram hukum. Haram hukumnya menguburkan orang yang di luar Islam di pekuburan Islam, nggak boleh itu, ada larangan. Makanya apa? Fala yudfanu fi maqabiril muslimin. Ya, kuburin mana dia? Ya kalau misalkan di kuburan kita nggak ada, cariin tempat di mana kayak pinggir empang, di mana kayak begitu. Sendirian di mana gitu. Saking apanya tuh ya? Di dunianya begitu perlakuan itu udah nggak diterima. Wa yajri dzalikal hukmu fi kulli man ankara mujma'an alaihi ma'luman minad dini bid-darurati kas-shaumi wal haji waz zakati. Dan juga bersamaan ini dzalika, hukum ini sama juga nih. Fi kulli man ankara mujma'an alaihi ma'luman minad dini bid-darurati, ketika ini berlaku juga kalau ada orang yang mengingkari hukum-hukum yang berkenaan hukum rukun Islam. Seperti apa? Puasa, haji, dan zakat. Itu. Jadi dia nggak mau apa misalkan? Nggak mau puasa. Tapi apa? Mengingkari kewajiban berpuasa. Atau kagak mau haji, mengingkari kewajiban haji. Atau nggak mau zakat, mengingkari kewajiban zakat. Sama tuh hukumnya. Gitu ya. Jadi bicara rukun Islam saking apa saling berkaitan gitu. Dia sholat tapi dia kagak mau puasa, nggak mau puasanya gara-gara apa? Mengingkari kewajiban puasa. Sama itu dihukumkan seperti yang tadi ketika dia meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajiban sholat. Tuh luar biasa itu. Ada nggak kira-kira di masyarakat kita yang begitu? Gitu. Ada orang yang kagak mau sholat, emang dia kagak bilangnya kagak wajib dah, kan begitu. Kalau ada kita cari, ayo kita bunuh, biar kita dapat pahala yang gede gitu. Luar biasa ini. Gimana ya? Ya habis bisa jadi gara-gara dia itu, ya nggak, turunnya azab Allah gara-gara dia, gitu. Ya kita kagak apalah, kita makan kagak apa kagak suruh nyuci piring, lalu gitu ya. Nah, siapa juga gede gitu. Kecuali kita makan sama-sama terakhir nyuci piring, yang kita masih makan juga. Lah ini kita makan kagak apa kagak sih kita yang suruh nyuci piring. Boleh dia lah kita. Nah, jangan. Lalu yang kedua, idza tarokaha kasalan. Nah, ini jikalau dia tinggalkan sholat itu karena males, segen itu. Ada aja nih, males ya. Karena orang udah terbiasa meninggalkan sholat tuh, jadi terbiasa aja untuk merasakan bahwasanya ya, sholat itu nggak ada imbas apa-apa buat dirinya. Ya udah, orang udah kalau sekali ninggalin sholat, jadi keterusan itu. Ya setan karena berjalan terus ya, menggoda terus. Wadzalika bi an akhrajaha an waqti darurah fa huwa muslimun wa tusannu istitabatuhu. Nah, yang demikian itu ketika dia meninggalkan sholat ya, keluar daripada waktunya ya, bahwa muslimun, sedangkan dia Islam tapi dia tidak meninggalkan sholat sampai keluar waktunya karena malas dan sebagainya. Watusanu istitabatuhu, ini disunahkan untuk apa? Meminta kepadanya bertobat. Ini sunnah aja. Kalau tadi ada orang yang meninggalkan sholat gara-gara ingkar, wajib hukumnya memintanya untuk bertobat. Tapi kalau dia sholatnya tiba apa? Males, enggak sholat tiba males. Tapi kadang sholat, kadang kagak. Banyakan mana nih?
bisa jadi banyakan kagaknya kan gitu. Ini sunnah hukumnya kita ngapain? Memintanya bertaubat tuh. Karena apa? Ya dalam hal ini li'annahu masiruhu ilal jannati bikhlafil ladzi qablahu. Tetap ya yang begini tetap masuk surga nih orang kan gitu. Karena tidak mengingkari. Kalau tadi masiratun ilan nar ya. Karena mengingkari. Kalau udah ngingkar ya samanya seperti orang yang keluar daripada Islam yang murtad. Makanya dia menuju ke neraka. Nah sekarang kalau ada orang kagak sholat, males dari sholat, dari kagak ada males, nanti tetap tuh sebetulnya apa? Li'annahu masirhu ilal jannah. Jadi dia menuju ke surga juga, cuman tangeh itu. Ya kita aja yang sembahyang belum tentu masuk surga duluan ini, apalagi yang kagak kan begitu. Lama tuh. Ya. Tapi ini sunnah hukumnya kita ngapain? Meminta dia untuk bertobat. Ya jadi sunnah kita ngingetin tuh. Lu ngapa sih kagak mau sholat? Males, ngapa males kan gitu. Kita minta sama dia, ayo deh, rajin sholat gitu. Karena bedanya kita sama yang bukan muslim apa? Sholat, bukan yang lain. Wa takunu halan gitu. Bisa jadi di sini yamhalu salah satu ayyamin ya. Sampai kepada 3 malam tuh ya. Wa takunu halan fa illam yatub fayuqtalu bisayfi haddan. Kalau dia nggak mau juga bertobat, masih boleh juga kita ngapain? Masih boleh juga membunuh nih. Gitu. Karena judulnya tetap dia ngapa? Kagak mau sholat gitu. Dia nggak mau sholat, dia bang malas doang. Kita berteman gitu, ada teman kita roman segenbat sama sholat. Kita ajak sholat, yuk sholat yuk. Yuk sholat yuk. Masih ogah-ogah juga. Kalau mau udah beberapa kali kita ajak kagak mau juga, bagal aja udah. Kan begitu. Jadi kita berteman sama dia, kita jadi ke bawah-bawah itu dosa sebab dia kagak sholat. Itu apalagi tinggal serumah misalkan gitu. Tinggal serumah itu atau rumahnya dempet sama kita. Itu gara-gara dia kagak sholat kita juga kena. Wa hukmuhu hukmul muslimin. Akan tetapi mereka dihukumkan hukumnya sebagai seorang muslim, tetap dihukumkan seorang muslim nanti itu. Wa fayughassal wa yukaffan wa yusalli alaihi wa yudfanu fi maqabiril muslimin. Tetap nih kalau ada orang yang sholat, yang ketika dia meninggal kagak sholat gitu, karena emang males doang dia, males banget sama sholat, tetap kalau mati kita mandiin, kita kafanin, kita sholatin, dan kita kuburin juga di kuburan kita. Tapi nggak usah ditandain. Kuburan kita di nisan ditulisin nih tariku sholat gitu, jangan. Kalau ditandain nih orang jarang main, jangan boleh. Tetap kita kubur. Ya kan pernah ya di di zaman Rasulullah ketika ada yang meninggal dia termasuk ahli maksiat gitu ya. Ketika Rasulullah untuk diajak sholat jenazah kan Rasulullah menolak, bukan menolak, Rasulullah itu dihalangi oleh malaikat Jibril untuk tidak ikut sholat jenazah kepada orang yang ahli maksiat. Ketika sahabat mau ngikut sama Nabi, dilarang sama Nabi, jangan, kalau kamu ikut aja sholat. Sahabat justru mensolatkan. Jadi ketika dia Islam tapi ahli maksiat, lalu kenapa kok Rasulullah dilarang untuk ikut sholat jenazah? Ya karena doa Rasulullah kan maksum ya, terpelihara, nggak bakal ditolak doa Nabi kalau Nabi ngikut sholat jenazah. Sedangkan yang sholat jenazah, yang jenazahnya ahli maksiat, ketika Rasul yang berdoa ya diampunin lah, keenakan dia itu. Makanya ketika itu malaikat Jibril melarang, tapi sahabat ketika mau ngikut Nabi dilarang. Sahabat disuruh tetap untuk mensolatkan. Ya, ini ada kita juga, ya nggak boleh juga kita. Lu nggak ngikut nyolatin, wah, gue tahu dia mah hidupnya kayak apa. Orang kayak begitu mah jangan disolat, dah nggak boleh kita. Kecuali memang yang meninggal itu adalah orang-orang yang betul-betul mengingkari tentang hakikat syariat Islam. Itu tadi memang nggak ada kewajiban kita untuk mensolatkan, ya mandikan, mengkafan, itu nggak ada. Menguburkannya juga bahkan itu nggak ada. Kalau emang betul-betul jelas dia juhudan, ingkar terhadap syariat gitu ya. Kalau memang yang sekedar males kan gitu, sekedar dia banyak maksiat dan sebagainya,
kita masih tetap punya kewajiban untuk ya mensolatkan, mandikan, mengkafani, menguburkan, itu masih ada kewajiban kita gitu. Wa yusamma tarikan lis-sholati gitu. Maka dikasih nama dia adalah sebagai orang yang meninggalkan salat ya. Dan juga jikalau dia meninggalkan Jumat sekalipun dia salat zuhur, itu sama juga tuh. Ya kan, man taraka thalatha jumu'atin mutawaliyatin wa kana munafiqat, kan gitu. Termasuk ya, munafik. Termasuk dosa. Ingetin juga tuh. Ada orang yang kagak pada sembahyang Jumat sampai 3 kali berturut-turut, kasih tahu kalau emang dia kagak ada uzurnya, kan gitu. Dijelasin, suruh tobat, kan gitu. Kalau nggak mau tobat, bunuh, kan gitu. Wa yuqtalu bisayfi haddan. Had sebagai apa? Hukum yang mesti diberlakukan kepada orang-orang yang kagak mau sholat, gitu. Jadi berat. Kedua-duanya ada apa? Ada had, ada hukum yang berlaku kepada orang yang meninggalkan sholat, baik itu meninggalkannya gara-gara juhud, ingkar, atau karena hanya tibang malas doang. Itu kedua-duanya tetap dianggapnya sebagai tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Kitabul janaiz, al janaizu jam'u janazatin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.